selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua, seraya membagikan berkat perenungan firman Tuhan di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini terambil di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, manusia dalam hidupnya membutuhkan makan dan minum. Itu adalah sesuatu yang wajar dan alamiah. Dengan makan dan minum, seseorang anak bisa bertumbuh dan orang dewasa dengan makan dan minum bisa memelihara kesehatan jasmaninya. Itulah sebabnya untuk memperoleh makan dan minum itu orang bekerja dan berkarir. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata lain, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, atau bukan dari makan dan minuman saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka kita dapat memastikan bahwa seluruh kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi kebutuhan akan firman dan kebutuhan akan roti. Roti yang dimaksud di sini tentu bermakna luas, segala kebutuhan jasmani manusia, yaitu makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya, sudah termasuk dalam pengertian roti dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu apa pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini melalui firman Tuhan tersebut? Poin penting yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan keseimbangan di dalam hidup. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, manusia tidak hidup dari roti saja. Demikian juga manusia tidak dapat hidup dari firman saja. Manusia hanya dapat hidup normal jika kebutuhannya akan firman dan roti terpenuhi. Jika salah satu dari kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan terlihat atau timbul gejala-gejala kurang sehat pada diri manusia. Apabila manusia mengalami kegelisahan, stres, khawatir, takut, bahkan sampai tidak bisa tidur, maka gejala ini terjadi karena kebutuhan akan firman Tuhan kurang terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, banyak orang menyangka jika kita mengalami kegelisahan, stres, takut, khawatir, maka itu adalah sesuatu yang normal selama kita hidup di dunia ini. Orang yang berpendapat demikian kurang menyadari bahwa semua gejala itu sebenarnya adalah karena kebutuhan manusia akan firman tidak terpenuhi. Sama seperti jika manusia kekurangan roti atau gizi, maka akan terlihat, akan timbul gejala-gejalanya. Demikian juga jika manusia kekurangan firman Tuhan dalam hidupnya, maka akan terlihat juga gejala-gejala seperti yang telah kita uraikan tadi di atas. Hal ini perlu sungguh-sungguh kita perhatikan, harus sungguh-sungguh kita cermati. Itu bagian yang pertama yang bisa kita peroleh, bahwa dalam hidup ini kita memerlukan suatu keseimbangan. Yang kedua, poin penting yang bisa kita peroleh adalah manusia tidak boleh fokus hanya kepada kebutuhan jasmani saja. Sekali lagi, manusia tidak boleh hanya fokus kepada kebutuhan jasmani saja. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus,
Bagian firman Tuhan ini sangat jelas membuktikan bahwa yang dibutuhkan tubuh manusia bukanlah hanya roti atau makanan, tetapi juga yang terpenting, yang sangat dibutuhkan tubuh manusia adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita memang perlu makan, tapi hidup anak-anak Tuhan bukan berfokus pada makanan yang berujung hanya kepada kepuasan materi saja, hingga mampu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi hidup anak-anak Tuhan harus berfokus kepada firman Allah. Apakah kita pernah merasakan bila kita bertekun membaca dan bergumul tentang firman Allah, bahkan satu hari pun tidak terasa lapar? Inilah buktinya bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam kitab suci ada banyak tokoh yang luar biasa yang tidak bersandar pada makanan, tetapi lebih kepada kedekatan kepada Tuhan. Lihat saja bagaimana kisah Daniel yang hanya makan sayur-sayuran saja, berbeda dengan para temannya yang makan sayur dan daging. Tetapi hikmat dari hubungannya yang sangat dekat dengan Tuhan menjadikan Daniel menjadi seorang anak muda yang jauh lebih pintar, lebih sehat, melebihi orang-orang yang ada pada masa itu. Itu poin yang kedua yang harus kita perhatikan. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kunci bahagia adalah mendahulukan kebutuhan rohani. Oleh sebab itu, jika manusia hidup normal dan berbahagia, maka ia harus memperhatikan kebutuhan akan firman dan juga roti. Manusia harus mencari firman dan roti agar dapat hidup sehat. Sekarang masalahnya adalah mana yang harus didahulukan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pertanyaan ini sangat mudah dijawab, karena Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam lagi, maka masalahnya tidaklah begitu sederhana seperti yang kita duga. Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah para pelayan Tuhan yang biasa disebut pelayan Tuhan sepenuhnya waktu itu sudah mendahulukan firman daripada roti? Bagaimana jika kita terjun ke ladang Tuhan semata-mata karena ia gagal terjun dalam bidang-bidang yang lain? Atau mungkin kita tergerak terjun di ladang Tuhan, tetapi bukan Alkitab pernah mencatat mengenai orang-orang Farisi yang jika kita terapkan untuk situasi saat ini dapat dipandang sebagai orang-orang yang terjun di ladang Tuhan sepenuh waktu, namun dinyatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja seharian mencari uang, namun memberi sebagian bahkan sebagian besar uangnya untuk pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan sepenuh hati? Siapa yang mendahulukan firman dan siapa yang mendahulukan roti? Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, tampaknya hanya Tuhan yang tahu siapa dari anak-anaknya yang mendahulukan firman daripada roti. Siapa yang mendahulukan kebutuhan-kebutuhan rohaninya daripada kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Kalau kita melihat dari luar saja, kita tidak dapat mengetahui apakah seseorang itu mendahulukan firman, apakah seseorang itu mendahulukan kebutuhan rohaninya, atau mendahulukan makan atau kebutuhan jasmaninya. Para pelayan Tuhan sepenuh waktu belum tentu mendahulukan firman. Demikian juga orang-orang yang bekerja di dunia sekuler belum tentu mengutamakan roti atau hal-hal yang jasmani dalam hidupnya. Biarlah semua ini kita serahkan kepada Tuhan yang menilai dengan benar. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah tetap menjaga hati kita sendiri agar tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah sumber kehidupan. Karena itu, berilah asupan makanan dan minuman kepada tubuh dan roh kita secara seimbang, dengan mendahulukan memberi makan roh kita, mendahulukan kepentingan rohani kita akan firman Tuhan. Baru kita mencari makanan kebutuhan jasmani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktumu, jangan buang-buang tenaga, energimu hanya selalu untuk mengutamakan dan mengejar berkat-berkat jasmani. Baik, mari kita mengejar hadirat Tuhan. Mari kita mendahulukan sang sumber berkat itu. Maka ketika hidupmu berpaut kepada Tuhan, apa yang kau cari, apa yang dicari bangsa-bangsa, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Yakinlah, ketika engkau mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.